Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalarik Muhammad Sultan dengan NIM 2020-31051. Di sini saya akan membahas mengenai OSI layer pada TCP/IP dan juga topologi jaringan. Langsung aja masuk ke materi. Ya, pertama-tama kita akan membahas pengertian TCP/IP dulu. Jadi TCP/IP merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP ini tidak dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Protokol TCP/IP ini juga menggunakan skema pengalamatan disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat truthable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan juga keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Berlanjut ke pembahasan IP protokol. Jadi, IP protokol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer. Beberapa kegunaan dari IP protokol adalah pengiriman data dilakukan dengan sistem per paket dan atau per koneksi. Sistem ini menjamin keutuhan data dan mencegah terjadinya kekurangan ataupun duplikasi data, dan memiliki beragam protokol yang dapat digunakan. Beberapa protokol yang umum digunakan adalah TCP, UDP, dan ICMP. Jadi dalam model TCP/IP ini mereka memiliki 4 buah layer. Nah, di sini kita akan membahas 2 buah layer, yaitu layer 4 atau application layer dan juga layer 2 atau internet layer. Dimulai dari layer yang keempat, yaitu application layer. Jadi layer 4 ini atau application layer ini berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menangani high-level protokol, representasi data, proses encoding, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Protokol pada lapisan ini juga bertanggung jawab menyediakan akses aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP yang mencakup Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan Simple Network Management Protocol atau SNMP. Dan dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol pada lapisan ini berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Socket atau WinSock, dan NetBIOS over TCP/IP atau bisa disebut NetBT. Setelah tadi kita membahas apa itu lapisan aplikasi, sekarang kita akan membahas mengenai akses aplikasi yang disediakan oleh lapisan ini. Maksudnya yang ini. Jadi kayak dia DHCP, DNS, dan lainnya. Yang pertama, DNS. DNS adalah protokol standar dalam komputer yang digunakan untuk pertukaran data antar komputer dalam jaringan internet. Fungsi dasarnya untuk mengubah nama domain menjadi IP address. HTTP. HTTP adalah kumpulan teks dan aturan yang digunakan untuk mentransfer berbagai macam tipe file seperti gambar, teks, suara, video, dan lain-lain ke dalam internet. FTP. FTP adalah protokol standar internet
untuk mentransmisikan file ke komputer-komputer di internet melalui koneksi TCP/IP. Telnet. Telnet digunakan untuk mengakses komputer yang tidak terjangkau dan berupa protokol usia paling tua. Berbeda dengan protokol HTTP dan FTP yang mampu merequest file dari komputer lain namun tidak terlog on sebagai user dari komputer tersebut, dengan Telnet, dengan menggunakan Telnet, user akan terlog on sebagai user dari komputer tujuan dan mendapatkan hak akses maupun privilege dari data dan aplikasi pada komputer tersebut, namun hanya berupa text only dan umumnya dalam bentuk command prompt. SMTP. SMTP digunakan untuk mengirim dan menerima email. Protokol ini merupakan protokol sederhana yang berbasis teks. Protokol SMTP ini seringkali bekerja dengan dua protokol lain, yaitu POP3 atau IMAP, dikarenakan kurangnya kemampuan SMTP dalam menyimpan pesan yang masuk dalam jumlah banyak. Hal ini dikarenakan pada awalnya SMTP merupakan protokol yang berbasis teks ASCII. RIP adalah protokol yang digunakan pada router internet yang digunakan untuk membuat koneksi menggunakan internet protokol untuk membagi informasi tentang bagaimana cara melakukan routing pada jaringan internet. Lanjut ke pembahasan layer kedua atau internet layer. Jadi layer kedua ini atau internet layer ini berfungsi untuk melakukan routing dan membuat paket IP menggunakan teknik enkapsulasi. Hari ini akan memilih rute terbaik yang akan dilewati paket data dalam jaringan serta melakukan paket switching untuk mendukung tugas tersebut. Baik, setelah kita membahas TCP/IP dan juga beberapa dua buah layer yang ada dalam TCP/IP, kita berlanjut ke pembahasan topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan atau topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dan beberapa manfaat yang diberikan oleh topologi jaringan ini antara lain: 1. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Mampu mempertahankan informasi agar tetap andal dan selalu up to date. 3. Mampu mempercepat proses berbagai data. 4. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. 5. Membantu usaha untuk melayani klien lebih secara efektif. Dan di dalam jaringan ini yang digunakan ada 3 tipe, yaitu jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan LAN. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki cakupan wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah sekolah, ataupun yang lebih kecil dari cakupan tersebut. Jaringan LAN ini berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data antara 10, 100, ataupun 1000 MB per second, serta teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi sebagai hotspot dengan LAN adalah salah satu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer yang sebagai klien dan satu unit komputer sebagai bank data atau server. Kabel yang digunakan pada jaringan LAN adalah kabel BNC dan kabel UTP. Jaringan LAN memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai pusat data yang lebih tinggi. 2. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Dan 3. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan LAN adalah: 1. Pertukaran file dapat dengan mudah dilakukan. 2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua server. 3. File-file data dapat disimpan pada server, sehingga data dapat diakses oleh semua klien.
4. File data yang keluar atau masuk dari atau keluar server dapat dikontrol. Proses backup data menjadi lebih cepat dan mudah. Resiko kehilangan data karena virus komputer menjadi sangat kecil sekali. Dan yang terakhir, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan email dan chat. Tadi setelah kita membahas tipe-tipe jaringan, sekarang kita akan membahas topologi jaringan komputer. Jadi topologi jaringan komputer itu ada beberapa jenis, antara lain topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, topologi star, topologi hybrid, topologi peer-to-peer, dan yang terakhir topologi broadcast. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai topologi ring. Ini adalah gambar dari topologi ring itu yang berbentuk seperti cincin atau lingkaran. Jadi topologi ring itu adalah topologi bus. Tetapi kedua ujung jaringan bus ini saling dihubungkan sehingga membentuk lingkaran atau cincin. Dan topologi ini menggunakan kabel koaksial serta konektor BNC. Untuk berkomunikasi pada topologi ini menggunakan data token sebagai pengontrol hak akses komputer untuk menerima data yang dikirimkan. Artinya, setiap paket data yang diperoleh itu diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya sampai menemukan alamat yang benar. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini, saat kita ini meminta sebuah data, file server ini akan mengirimkan data itu secara berputar hingga mendapat hingga memperoleh alamat yang benar. Dan salah satu kurangan dari topologi ring ini adalah dikarenakan paket data akan mengalir satu arah, di muter kayak gini kan, di satu arah. Jadi jika terjadi kerusakan pada satu terminal, maka seluruh jaringan akan terganggu. Jadi misalkan ini kan file server, misalnya saat kita sedang memutar data dan workstation 2 ini rusak, maka data yang diminta dari workstation 3 dan 4 itu tidak akan sampai karena topologi ring ini bergerak satu arah. Dan mungkin ini saja yang akan saya bahas. Mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih telah mengikuti.